Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, izinkanlah kami kelompok 3 ingin memaparkan hasil diskusi ruang kolaborasi modul 1.4 terkait budaya positif, analisis studi kasus. Kami kelompok 3 yang beranggotakan 3 orang. Yang pertama, saya Andi Sulistianugraha sebagai presenter dan penanggap, kemudian Ibu Yanti sebagai notulen dan menjawab, serta Ibu Novi Hendiani sebagai moderator dan penanya. Yang pertama, kita akan menuju kasus 1. Guru matematika dan wali kelas 8, Ibu Santi, sakit sehingga tidak dapat masuk dan mengajar. Akhirnya dicarikan guru pengganti, Ibu Eni. Ibu Eni baru 2 tahun mengajar menjadi guru SMP. Beberapa murid perempuan, Vivi dan Natali, mengetahui hal ini dan mulai menggunakan kesempatan dan bersikap seenaknya, tertawa dan tidak mengindahkan kehadiran Ibu Eni. Ibu Eni mencoba menyapa Vivi dan Natali dengan ramah, sambil mengingatkan mereka untuk tetap fokus pada pengerjaan tugas. Ayolah, tugasnya dikerjakan, nanti ibu ditegur bapak kepala sekolah kalau kalian tidak kerjakan tugas. Tolong bantu ibu ya. Namun Vivi dan Natali malah jadi tertawa. Ah, ibu santai saja bu. Mereka tetap tidak mengerjakan tugas dan malah mengobrol. Esokan harinya, Ibu Santi memanggil Vivi dan Natali serta menanyakan tentang laporan Ibu Eni. Ibu Santi menanyakan apakah mereka bersedia melakukan memperbaiki permasalahan yang ada. Vivi dan Natali sempat ragu-ragu dan membela diri, namun pada akhirnya mengatakan akan meminta maaf. Ibu Santi menanggapi bahwa tindakan itu boleh saja dilakukan bila mereka sungguh-sungguh ingin meminta maaf. Namun Ibu Santi menanyakan kembali, apa yang mereka bisa lakukan untuk menggantikan rasa tidak dihormati Ibu Santi. Baik Vivi maupun Natali mengakui bahwa perilaku mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Ibu Santi melanjutkan kembali apa yang akan mereka lakukan untuk memperbaiki masalah. Apakah ada gagasan? Setelah berpikir sejenak, Natali dan Vivi mengusulkan bagaimana kalau mereka mengadakan sebuah diskusi kelompok dengan teman-teman sekelasnya. Tema yang mereka pilih adalah penerapan keyakinan kelas, terutama tentang sikap saling menghormati dan bagaimana penerapannya di kehidupan sehari-hari di sekolah. Usulan kedua adalah mengirim email kepada Ibu Eni tentang gagasan mereka tersebut. Mereka pun memberitahu Ibu Eni bahwa mereka telah memberitahu kepala sekolah, Pak Hasan, bila lain waktu ada ketiadaan guru, mereka akan mengusulkan Ibu Eni sebagai guru pengganti. Berdasarkan hasil diskusi kelompok kami, langkah-langkah restitusi yang sudah dijalankan oleh Ibu Santi, yang pertama yaitu validasi tindakan yang salah. Hal ini terlihat pada menanyakan apakah mereka bersedia melakukan memperbaiki permasalahan yang ada. Kemudian menanyakan keyakinan. Hal ini terlihat saat Ibu Santi menanyakan kembali apa yang mereka bisa lakukan untuk menggantikan rasa tidak dihormati kepada Bu Eni. Kemudian baik Vivi maupun Natali mengakui bahwa perilaku mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Ibu Santi melanjutkan kembali apa yang akan mereka lakukan untuk memperbaiki masalah. Apakah ada gagasan? Selanjutnya, apakah restitusi yang diusulkan Vivi dan Natali sudah sesuai dengan pelanggaran yang telah dibuat? Restitusi yang diusulkan oleh Vivi dan Natali sudah sesuai dengan kesalahan yang telah dibuat. Apakah langkah-langkah restitusi yang telah diusulkan mereka? Yang pertama, mereka akan meminta maaf dan mengakui perilaku mereka tidak sesuai keyakinan kelas, termasuk validasi tindakan yang salah. Kemudian, mengusulkan diskusi kelompok, temanya penerapan keyakinan kelas, sikap saling menghormati dan penerapannya sehari-hari, menstabilkan identitas. Selanjutnya, mengirimkan email ke Ibu Eni tentang gagasan diskusi penerapan keyakinan kelas tentang saling menghormati. Keyakinan, memberitahu kepala sekolah tentang guru pengganti Bu Eni jika kelas mereka kosong. Keyakinan dan disiplin positif. Isi kontrol Bu Eni. Posisi sebagai teman.
Hal ini tampak saat Bu Eni berkata, "Tolong bantu ibu ya." Posisi pembuat rasa bersalah. Ibu Eni berkata, "Ayolah, tugasnya dikerjakan. Nanti ibu ditegur Bapak Kepala Sekolah kalau kalian tidak kerjakan tugas." Jika Anda adalah Pak Hasan, bagaimana Anda menyikapi langkah yang ditempuh Ibu Santi? Menyetujui tindakan yang sudah dilakukan oleh Bu Santi, karena Bu Santi dalam menangani Vivi dan Natali sudah manajer. Murid diajak untuk menganalisis kebutuhan diri, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Selanjutnya kita menuju kasus 2. Sabrina hari ini bangun terlambat dan terburu-buru sampai di sekolah. Dia pun akhirnya sampai di gerbang sekolah, tapi baru menyadari kalau tidak menggunakan sepatu hitam seperti tertera di peraturan sekolah. Di depan pintu kelas, Bapak Lukman memperhatikan sepatu Sabrina yang berwarna coklat. Sabrina berusaha menjelaskan bahwa dia terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Pak Lukman menanyakan Sabrina apa peraturan sekolah tentang seragam warna sepatu. Sabrina menjawab sudah mengetahui sepatu harus berwarna hitam, namun terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Selain tidak mungkin kembali pulang karena rumahnya jauh sekali. Pak Lukman tetap bersikeras pada peraturan yang berlaku dan mengatakan, "Ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu salah, sudah terlambat. Salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatumu kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu sesuai peraturan." Sabrina meminta maaf dan memohon kembali kepada Pak Lukman agar tetap dapat mengenakan sepatunya dan berjanji tidak akan mengulang kesalahannya. Namun Pak Lukman tidak mau tahu. "Tidak, kamu tetap melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak sanggup, ambil sepatu di rumah atau diantarkan sepatu ke sekolah. Ya sudah, kamu tidak bersepatu saja seharian di sekolah. Sekarang copot sepatumu dan silakan belajar tanpa sepatu seharian." Sabrina pun dengan berat hati mencopot sepatunya dan memberikannya kepada Pak Lukman. Seharian dia tidak berani berkeliling sekolah karena malu dan lebih banyak berdiam diri di kelas tanpa alas sepatu. Menurut diskusi kelompok kami, posisi yang diambil Pak Lukman yang pertama pemantau. Pak Lukman menanyakan Sabrina apa peraturan sekolah tentang seragam warna sepatu. Kemudian pemberi hukuman. Pak Lukman tetap bersikeras pada peraturan yang berlaku dan mengatakan, "Ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu salah, sudah terlambat, salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatu sesuai peraturan." Pak Lukman tidak mau tahu. "Tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak sanggup ambil sepatu di rumah atau diantarkan sepatu ke sekolah, ya sudah, kamu tidak bersepatu saja seharian di sekolah. Sekarang copot sepatumu dan silahkan belajar tanpa sepatu seharian." Bila Bapak Lukman mengambil posisi seorang manajer, apa yang akan dikatakannya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apakah yang akan diajukan ke Sabrina? Jelaskan. Pak Lukman akan mempersilahkan Sabrina untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan restitusi. Misalnya, "Sabrina, tidak ada manusia yang tidak pernah salah. Tetapi tahukah kamu peraturan sekolah tentang warna sepatu hari ini? Kemudian, apakah yang kamu lakukan sudah sesuai dengan keyakinan sekolah kita? Apa kamu sudah mengerti apa yang harus kamu lakukan bila terlambat dan memakai sepatu yang tidak sesuai peraturan? Sabrina, apakah kamu mempunyai solusi untuk masalah ini? Apa yang seharusnya kamu lakukan supaya tidak buru-buru datang ke sekolah?" Kira-kira bila Anda adalah kepala sekolah di sekolah tersebut, nilai kebajikan apa yang ingin dituju oleh peraturan harus berwarna hitam? Nilai-nilai kebajikan yang pertama, komitmen terhadap peraturan sekolah atau kedisiplinan. Kemudian, keadilan sosial, mengurangi kesenjangan sosial antar siswa di sekolah. Kerapian, dan yang terakhir, keseragaman. Bagaimana Anda menyikapi langkah yang diambil Pak Lukman mengenai kasus tersebut? Tidak setuju dengan langkah Pak Lukman tersebut karena dapat mempermalukan Sabrina di hadapan teman-temannya. Hal ini dapat menyebabkan Sabrina merasa minder, berdiam diri di kelas, bahkan bisa menimbulkan dendam kepada Pak Lukman. Kemudian, Pak Lukman sebaiknya tidak menghukum, tetapi membuat restitusi. Yang terakhir,
Pak Lukman hendaknya lebih bijaksana dalam bersikap dan mengambil posisi manajer agar murid mengerti akan tanggung jawab dan cara mencari jalan keluar dari permasalahannya. Selanjutnya kita menuju kasus 3. Ibu Dani sedang menjelaskan pelajaran bahasa Inggris di papan tulis. Namun beliau memperhatikan bahwa Fajar malah tidur-tiduran dan tampak acuh tak acuh pada pelajarannya. Fajar coba jawab pertanyaan nomor 3, maju ke depan dan kerjakan di papan tulis. Fajar pun tampak malas-malasan maju ke depan. Dan sesampainya di depan papan tulis pun Fajar hanya diam terpaku sambil memegang buku bahasa Inggrisnya dan memainkan spidol di tangannya. Ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran, lain kali perhatikan. Sudah, sana duduk kembali, kira-kira siapa yang bisa? Fajar pun kembali duduk di bangkunya. Hal seperti ini sudah seringkali terjadi pada Fajar. Sepertinya tidak memperhatikan, acuh tak acuh, dan nilai-nilainya pun tidak terlalu bagus untuk pelajaran bahasa Inggris. Pada saat ditegur oleh Ibu Dani, Fajar hanya menjawab, "Tidak tahu Bu." Ibu Dani pun menjawab, "Gimana kamu Fajar? Kamu nggak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu, tidak kasihan sama ibu." Dan Fajar pun diam membisu. Menurut diskusi kelompok kami, posisi kontrol apa yang diambil oleh Ibu Dani dalam pendekatannya kepada Fajar? Posisi kontrol yang diambil oleh Bu Dani adalah membuat orang merasa bersalah. Hal ini dapat kita lihat dari perkataan Bu Dani, yaitu, "Gimana sih Fajar? Kamu gak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu." Gak kasihan sama ibu. Reaksi Fajar pun dia membisu. Kebutuhan apa yang diperlukan oleh Fajar? Yang pertama, kasih sayang. Kebutuhan ini bersifat psikologis. Fajar bersikap tidur-tiduran dan acuh tak acuh, sering terulang kembali hal yang sama. Hal ini seperti Fajar ingin mencari perhatian dari gurunya, sehingga Fajar membutuhkan perhatian dari gurunya dan membutuhkan perhatian khusus berupa kasih sayang agar dapat diterima dengan baik di kelasnya. Kemudian kesenangan. Fajar tidak suka dengan pelajaran bahasa Inggris karena tidak sesuai dengan bakat dan minatnya. Yang terakhir, kebebasan. Terlihat dari sikap Fajar ketika Ibu Dani mengajar, yaitu tidur-tiduran karena bosan dengan kondisi kelas. Cara belajar yang disampaikan Bu Dani kurang menarik bagi Fajar. Bila mana Ibu Dani mengambil posisi pemantau, apa yang akan dilakukan atau dikatakan olehnya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang akan diajukan? Yang dilakukan Bu Dani sebagai pemantau, yang pertama, membuat kesepakatan peraturan untuk mata pelajaran bahasa Inggris bersama siswa terkait keaktifan belajar serta konsekuensi yang diterima apabila tidak sesuai dengan peraturan. Kemudian, menggunakan daftar cek peraturan yang harus diikuti. Membuat catatan dalam jurnal sebagai bukti otentik perkembangan belajar Fajar. Yang terakhir, mengingatkan peraturan dan konsekuensi bila melanggar. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan Ibu Dani misalnya, "Fajar, kamu ingat dengan peraturan kelas kita?" "Fajar, pelanggaran apa yang telah kamu lakukan tadi?" "Fajar, apa konsekuensi dari tindakan yang kamu lakukan?" Apabila Anda adalah kepala sekolah di sekolah Fajar dan mengetahui hal ini, bagaimana tindak lanjut Anda? Yang pertama, berdiskusi bersama Bu Dani untuk menyelesaikan permasalahan Fajar dengan kontrol manajer dan menerapkan tahap segitiga restitusi. Kemudian, memberi masukan ke Bu Dani untuk mencari informasi terkait kondisi Fajar di dalam keluarganya, lingkungan rumahnya, dan hubungan dengan teman-temannya di sekolah maupun di lingkungan. Yang terakhir, menyarankan melakukan home visit oleh wali kelas atau BK bila hal tersebut masih berlanjut. Kita akan masuk dalam kasus 4. Anto dan Dino sedang bermain bersama di lapangan basket dan tiba-tiba terlihat dalam sebuah pertengkaran adu mulut. Dino pun menjadi emosi dan mengadakan kontak fisik, menarik kemeja Anto dengan kasar sampai 3 kancingnya terlepas. Pada saat itu, guru piket langsung melerai mereka dan membawa mereka ke ruang kepala sekolah. Ibu kepala sekolah, Ibu Suti, menanyakan Dino tentang keyakinan sekolah yang telah disepakati. Ibu Suti melanjutkan bertanya, apakah Dino bersedia memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan terhadap Anto. Dino pun mengangguk. Kemudian Ibu Suti balik bertanya kepada Anto, hal apa yang bisa dilakukan Dino untuk memperbaiki masalah? Anto menjawab, saya perlu kancing saya diperbaiki. Ibu saya akan sangat marah kalau melihat kancing baju saya sampai copot 3 kancing begini. Ibu Suti pun bertanya ke Dino, apakah yang akan dia lakukan untuk mengganti 3 kancing Anto yang terlepas? Dino berpikir sejenak namun menjawab, wah nggak tahu Bu, saya lem kembali mungkin ya Bu.
Ibu Suti berpikir sebentar dan menanggapi, kalau dilem akan mudah terlepas kembali Dino. Bagaimana kalau kamu menjahitkannya saja? Bersediakah kamu? Dino tampak ragu-ragu dan menanggapi, menjahit? Mana saya tahu bagaimana menjahit, Bu. Ibu Suti meneruskan, apakah kamu bersedia belajar menjahit? Dino berpikir sejenak, memandang ke meja Anto dan menanggapi, yang mengajari saya siapa, Bu? Dengan cepat Ibu Suti menjawab, Pak Irfan, guru tata busana. Dino kembali diam sejenak, memandang ke meja Anto yang tanpa kancing. Akhirnya Anto mengangguk tanda menyetujui. Dan sepanjang siang itu Anto belajar menjahit dan memperbaiki kemeja Anto. Terakhir kali terlihat kedua anak laki-laki tersebut, Anto dan Dino, pada jam pulang sekolah. Mereka sudah bercengkerama dan bersenda gurau kembali. Dari hasil diskusi kelompok kami, posisi kontrol apa yang telah dipraktikkan oleh kepala sekolah Ibu Suti? Hal-hal apa saja yang dilakukan sehingga Anda berkesimpulan demikian? Posisi kontrol Ibu Suti sebagai manajer. Hal ini dapat terlihat dari yang pertama, tindakan Bu Suti menanyakan tentang keyakinan sekolah yang telah disepakati, kemudian meminta Dino memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan kepada Anto. Ajakan Bu Suti untuk menganalisis kebutuhan Anto, yaitu menjahit kembali 3 kancing kemejanya yang lepas. Dari kebutuhan itu, Ibu Suti memberi tanggung jawab kepada Dino untuk memperbaiki kesalahan sekaligus memberikan pengalaman belajar baru menjahit dan memperbaiki kemeja Anto. Yang terakhir, Bu Suti membuat hubungan mereka lebih harmonis dari sebelumnya. Dino dan Anto pada jam pulang sekolah sudah bercengkerama dan bersenda gurau kembali. Dalam kasus tersebut, bagaimana Dino dikuatkan, bagaimana Anto dikuatkan oleh Bu Suti? Dino dikuatkan pada keyakinan sekolah yang telah disepakati, yaitu saling menghormati, tidak dipojokkan, dan memperoleh pengalaman belajar menjahit. Diberikan tanggung jawab memperbaiki kesalahannya. Anto dikuatkan dengan cara diperlakukan dengan nyaman. Anto puas karena kebutuhannya terpenuhi, yaitu bajunya kembali rapi seperti sedia kala. Nilai-nilai kebajikan atau keyakinan sekolah apa yang dituju dalam kasus tersebut? Yang pertama, saling menghormati. Bersikap menghormati dan menghargai orang lain. Dino diajarkan Bu Suti bagaimana cara menghormati dan menghargai orang lain agar terwujud budaya positif. Kemudian, tanggung jawab komitmen. Bu Suti memiliki tanggung jawab sebagai pemimpin di sekolah. Beliau menindaklanjuti permasalahan agar cepat selesai. Tanggung jawab itu tergambar pada anak yang perilakunya salah agar segera menyelesaikan secara mandiri. Kemudian, penyelesaian masalah dengan damai. Hal ini terlihat dari Dino mau belajar menjahit untuk merapikan kancing baju Anto yang lepas, dan kedua anak tersebut pada jam pulang sekolah sudah bercengkerama dan bersenda gurau. Kemudian, bijaksana. Bu Suti menyelesaikan permasalahan dengan solusi terbaik tanpa sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah. Lapang dada. Antara Dino dan Anto saling memaafkan dan menyepakati apa yang akan dilakukan oleh kedua belah pihak. Dino yang telah merusak kancing baju Anto bersedia memperbaiki. Yang terakhir, mandiri. Adanya keinginan Dino untuk belajar menjahit sekaligus untuk memperbaiki kancing baju Anto yang rusak karena ulahnya. Kesimpulan pada diskusi kelompok kami yaitu berdasarkan keempat kasus tersebut dapat disimpulkan bahwa kasus 1 dan 4 dalam penerapan budaya positif sudah sesuai dengan teori perubahan paradigma stimulus kontrol ke teori kontrol. Sudah mewujudkan keyakinan kelas, kebutuhan anak terpenuhi, segitiga restitusi terjalankan, serta guru pada posisi manajer. Pada kasus 2 dan 3 tidak menunjukkan penerapan budaya positif suatu teori tersebut. Demikianlah hasil diskusi dari kelompok kami. Sekian, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.